Halo guys, kembali lagi bersama kami di Seputar Film. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang sangat menarik untuk ditonton. Film ini berasal dari Korea dan mendapatkan berbagai macam penghargaan, baik itu lokal maupun internasional. Penasaran? Langsung saja ke filmnya. Cerita diawali dengan adanya sebuah keluarga kecil yang serba kekurangan. Mereka hanya bergantung pada pekerjaan menekuk kotak pizza saja. Ayahnya bernama Kim Tae, ibunya Chonsu, anak pertamanya Kiwoo, dan adiknya yang bernama Kim Jung. Mereka semua bisa disebut sebagai pengangguran karena mereka hanya bergantung pada pekerjaan menekuk kotak pizza saja. Bahkan uang yang didapat pun tidak seberapa. Kemudian datanglah seorang teman dari Kim Woo yang membawa sebuah batu dan ia memberikannya kepada keluarga Kim Woo. Dan ia juga berkata bahwa batu tersebut dapat mendatangkan rezeki. Setelah itu, Kim Woo dan temannya segera berbincang-bincang di luar rumah. Dan teman dari Kim Woo ini mulai menawari Kim Woo tentang sebuah pekerjaan untuk menjadi guru les bahasa Inggris. Karena walaupun Kim Woo tidak berkuliah, ia sangat dipercaya oleh temannya ini untuk menjadi guru les dari seorang wanita yang bernama Dae-hye. Tanpa berpikir panjang, orang tua Dae-hye pun langsung menerima Kim Woo sebagai guru les privat dari Dae-hye. Ibu tersebut bernama Yeon-gyo, ibu dari si Dae-hye sendiri. Dan pada akhirnya, Kim Woo pun berhasil menjadi guru les privat dari Dae-hye. Sementara itu, Kim Woo dan Dae-hye menjalin sebuah hubungan di antara mereka karena mereka saling menyukai. Setelah memberikan les privat kepada Dae-hye, si ibu pun mulai bercerita kepada Kim Woo bahwa anaknya yang satunya lagi punya bakat untuk menggambar. Dan anak yang satu lagi juga butuh sebuah guru les untuk menggambar. Setelah itu, Kim Woo memiliki sebuah ide untuk merekomendasikan adiknya sebagai guru les seni. Dan Kim Woo menyamarkan nama adiknya menjadi Jessica. Kim Woo juga mengatakan bahwa Jessica ini lulus dari sebuah universitas seni yang sangat bagus. Dan disinilah awal dari kebohongan dimulai. Singkat cerita, Jessica pun diterima sebagai guru les seni dari adik Dae-hye yang bernama Dasong. Setelah itu, Jessica pun pulang diantar oleh supir dari keluarga tadi. Dan di sini juga Jessica mulai melakukan sebuah kebohongan dengan membuat sopir dari keluarga kaya tadi seolah-olah berbuat buruk di dalam mobil tersebut. Dan ayah dari keluarga yang bernama Pak Dong ini menemukan sebuah bukti pada mobil yang digunakan mereka. Pak Dong pun mengadu kepada istrinya dan keesokan harinya supirnya pun dipecat. Setelah kejadian tersebut, istri Pak Dong menceritakan kepada Jessica bahwa si supir yang kemarin mengantar Jessica pulang adalah orang yang sangat berbahaya. Ia juga mengatakan bahwa keluarga mereka membutuhkan seorang supir bagi mereka. Dan kemudian Jessica alias Kim Jun ini merekomendasikan ayahnya untuk menjadi supir di keluarga kaya tersebut. Dan pada akhirnya ayah dari Kim Jung dan Kim Woo benar-benar menjadi supir dari Pak Dong Ik ini. Cerita pun berlanjut di mana Kim yang sedang mengantar ibu berbelanja dan lagi-lagi di sini ada sebuah pemfitnahan di mana Kim memfitnah pembantu dari Pak Dong I ini memiliki sebuah penyakit TBC. Kim juga mulai menyodorkan foto mereka yang ada di sebuah rumah sakit. Dan disinilah aksi pemfitnahan yang dilakukan oleh keluarga Kim terjadi lagi, di mana mereka semua bekerja sama untuk memfitnah si pembantu dengan membuat pembantu mereka batuk-batuk karena alergi dengan buah persik. Dan ketika pembantu sedang batuk-batuk, ibu pun melihatnya sehingga membuat ibu terkejut. Ditambah lagi, Kim yang menaruh saus pada tisu yang dibuang oleh pembantu sehingga membuatnya seperti darah. Di esok harinya, ibu pun memecat pembantu karena kejadian yang kemarin. Dan lagi-lagi di sini terjadi sebuah saling promosi mempromosikan antar keluarga, di mana
Kim mempromosikan istrinya sebagai pembantu untuk bekerja di rumah Pak Dong-ik. Dan pada akhirnya Chong Suk pun berhasil menjadi pembantu di keluarga Pak Dong-ik. Sehingga pada akhirnya semua keluarga Kim Woo pun berhasil bekerja di rumah Pak Dong-ik. Di kemudian harinya, keluarga Pak Dong-ik pun bersiap untuk berkemah dengan membawa semua keluarganya. Hal ini pun membuat keluarga Kim merasa senang karena rumah mewah tersebut ditinggal oleh keluarga aslinya. Mereka pun mulai bersenang-senang layaknya rumah sendiri dengan berbagai macam kegiatan yang mereka lakukan. Dan pada malam hari ketika mereka semua sedang berpesta, datanglah pembantu yang sebelumnya yang bernama Moon Guang. Moon Guang pun diizinkan masuk oleh keluarga Kim. Dan ketika ia sudah masuk, ia bergegas menuju ruang bawah tanah. Dan ternyata di situ ada sebuah ruangan rahasia yang disembunyikan oleh Moon Guang. Moon Guang pun lagi-lagi bergegas untuk menuju ruang bawah tanah atau yang biasa disebut sebagai bunker ini. Sampailah Moon Guang di bawah tanah, di mana di situ ternyata ada suami dari Moon Guang sendiri. Di situ ia telah menyembunyikan suaminya selama 4 tahun 3 bulan 17 hari. Dan ketika mereka sedang berbincang-bincang, keluarga Kim yang sedang menguping pun ketahuan oleh Moon Guang, dan Moon Guang pun memberi ancaman kepada keluarga Kim untuk memberitahukan yang sebenarnya. Dan disitulah keluarga Kim menjadi sandera dari Moon Guang sendiri. Ia juga mengancam akan mengirimkan video kepada keluarga Pak Dong-ik, karena di video tersebut berisikan tentang keluarga Kim yang sedang berada di rumah Pak Dong-ik. Kemudian mereka pun mulai berebut ponsel yang ada video tersebut. Dan ponsel pun dapat diambil oleh Ki Woo dan menghapus videonya. Namun, keluarga Pak Dong-ik yang tadi maunya berkemah malah tiba-tiba pulang ke rumah mereka, sehingga keluarga Kim menjadi cemas. Karena kecemasan mereka, Chong Suk pun malah menendang Moon Guang ke bawah hingga terjadi gagar otak, dan pada akhirnya Moon Guang pun diseret ke dalam bunker dan meninggal. Mereka bertiga pun berhasil pulang kecuali Chong Suk, yaitu ibu dari keluarga Kim. Ketika keluarga Kim sampai di rumah, rumahnya pun kebanjiran karena hujan yang sangat lebat. Hal itu pun membuat keluarga Kim harus mengungsi di suatu gor, dan di sini kita dapat menyimpulkan bahwa kelakuan yang tidak baik akan menimbulkan hal yang tidak baik pula. Di esok harinya, keluarga Pak Dong-ik yang ingin mengadakan pesta ulang tahun bagi anaknya yaitu Dasong mengundang Jessica dan Kim Woo untuk datang di pesta ulang tahun dari Dasong tersebut. Setelah sampai, Kim Woo pun membawa batu besar menuju ke bunker untuk memastikan apakah orang-orang yang tadi malam itu masih hidup apa tidak. Namun, hal apes pun terjadi kepada Kim Woo, di mana ketika ia sedang menuju ke ruang bawah tanah, ia bertemu dengan suami Moon Guang. Ia pun diikat oleh suami Moon Guang dari belakang dan diseretnya. Namun, Ki Woo pun berhasil menyelamatkan diri dan berlari ke atas. Suami Moon Guang yang tidak terima pun berusaha mengejar Ki Woo dan memukul dengan batu. Pok! Istri Moon Guang pun juga mengambil pisau untuk membalaskan dendam kematian istrinya kepada semua orang yang telah menyakitinya. Dan di situ ia melihat Kim Jung membawa roti. Lalu ia pun segera berlari dan menusuk Kim Jung. Hal ini membuat pesta ulang tahun dari Dasong menjadi kacau balau. Dan baku hantam pun terjadi di antara mereka semuanya, di mana terjadi kekacauan di pesta tersebut. Di situ Pak Kim juga melihat Kim Woo yang digendong oleh Tae-hee karena terluka. Setelah itu Pak Dong-ik menyuruh Kim untuk melemparkan kunci mobilnya, namun kunci mobilnya tidak tepat jatuh di depan Pak Dong-ik. Dan pada akhirnya suami dari Moon Guang ini berhasil ditusuk oleh istri dari Kim. Setelah hal tersebut, Pak Dong-ik pun segera mengambil kunci yang berada di bawah suami dari Moon Guang ini. Namun ketika Pak Dong-ik ingin mengambilnya, ia merasa kebauan sehingga membuat Kim pun agak sedikit kesal. Dan atas rasa kesalnya tersebut, Kim pun segera mengambil pisau dan berlari menuju arah Pak Dong-ik dan menusuknya.
Setelah hal tersebut diperlihatkan Kim Boo yang berada di rumah sakit karena operasi gagal otak. Namun di situ Kim Boo seperti kehilangan mental dan tersenyum-senyum sendiri. Di mana Kim Boo memiliki sebuah mimpi ingin memiliki uang yang banyak agar bisa membeli sebuah rumah yang sangat megah dan juga rumah yang dulu ditinggali oleh Pak Dong Ik. Dan cerita pun berakhir dengan ending yang sangat menggalaukan bagi semua orang. Film ini benar-benar sangat bagus untuk ditonton bagi kalian semua karena film ini memiliki alur yang sangat tidak ketebak bagi Anda yang suka menyukai film-film yang rumit. Demikian dari kami, terima kasih kalian sudah menonton. Dadah.